Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Erna Safitri dengan NPM 224111103 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan membahas pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga yang memberikan fasilitas keuangan kepada individu, perusahaan, atau lembaga lain untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Mereka dapat berupa bank, perusahaan pembiayaan, atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga. Lembaga terdiri dari yang pertama, bank, yaitu sebagai lembaga pembiayaan terbesar. Bank menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan termasuk pinjaman, tabungan, dan investasi. Lalu, perusahaan sewa pembiayaan atau yang dinamakan leasing, memberikan pembiayaan untuk peralatan dan kendaraan dengan skema sewa atau leaseback. Selanjutnya, koperasi kredit, yaitu merupakan lembaga pembiayaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Peran lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, sebagai pemberi modal, yaitu memberikan modal yang baik dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan lainnya untuk memenuhi kegiatan. Yang kedua, pemangku, yaitu mereka bersedia mengambil risiko dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan sehingga membantu perusahaan mengelola risiko keuangan. Selanjutnya, penyedia layanan keuangan, yaitu mereka menyediakan layanan keuangan yang diperlukan oleh perusahaan seperti pembiayaan modal, investasi, dan pembiayaan pengadaan aset. Lembaga pembiayaan selain memberikan pinjaman, mereka juga memiliki keuntungan untuk yang menggunakannya, yaitu yang pertama adalah akses modal. Lembaga pembiayaan memberikan akses ke modal yang diperlukan untuk memperluas operasi bisnis. Dan yang kedua, fleksibilitas, yaitu memberikan solusi keuangan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti jangka waktu dan suku bunga yang dapat disesuaikan. Dan yang ketiga, yaitu peningkatan. Membantu meningkatkan likuiditas perusahaan dengan menyediakan tambahan dana melalui pembiayaan. Selanjutnya, beberapa resiko yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu bahwa pihak yang meminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, risiko pasar, yaitu risiko yang terkait dengan perubahan kondisi pasar termasuk fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Selanjutnya yang ketiga adalah risiko yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo karena kurangnya dana yang tersedia. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah yang pertama adalah evaluasi risiko. Perusahaan perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap risiko-risiko terkait penggunaan lembaga pembiayaan. Yang kedua, pilih lembaga yang tepat, yaitu pemilihan lembaga pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sangat penting untuk mengoptimalkan manfaatnya. Yang ketiga, monitoring dan pengelolaan. Perusahaan harus melakukan monitoring dan pengelolaan yang bijaksana terhadap fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.